Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Sebagai manusia, kita adalah ciptaan Tuhan atau tepatnya buatan karya seni tangan Tuhan yang unik. Kita manusia bukanlah produk rakitan massal tanpa mikir, tetapi merupakan karya agung yang didesain khusus dan asli. Sehingga tidak ada dua orang manusia yang 100% sama, sekalipun mereka kembar. Tuhan dengan sengaja membentuk dan menciptakan kita. Produk buatan tangan atau handmade yang didesain khusus dan tidak ada duanya dapat dibentuk menjadi sesuatu yang sangat berharga sesuai dengan keunikannya yang tiada duanya di dunia. Jauh lebih berharga dari produk yang diproduksi massal oleh mesin. Hal inilah yang tidak bisa dilihat oleh hamba yang mendapatkan 1 talenta dari tuannya, seperti yang dikisahkan Yesus di Injil Matius 25. Mari kita baca di ayat yang ke-14 dan 15-nya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tuhan mempercayakan kepada kita masing-masing menurut kesanggupan kita, dan memang tidak sama jumlahnya. Hamba yang menerima 1 talenta ini iri kepada hamba yang lain yang menerima lebih banyak dari dia. Dalam hidup ini memang ada hal-hal yang bisa kita ubah, ya, kita pilih, dan ada juga hal-hal yang tidak bisa kita ubah atau kita pilih. Misalnya, mengapa kulit badan kita berwarna tertentu, lalu kita iri dengan orang lain yang memiliki warna kulit yang berbeda dengan kita. Atau mengapa kita lahir sebagai suku tertentu. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah atau kita pilih. Tetapi seiring dengan pertumbuhan kita semakin dewasa, maka semakin banyak pilihan-pilihan yang bisa kita pilih atau ambil. Mau makan apa, menikah dengan siapa, kerja di bidang apa, dan lain sebagainya. Sebatang kayu bagi seorang ahli ukir atau pengukir bisa dibentuk menjadi suatu produk ukiran yang indah dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi atau mahal harganya. Beda halnya apabila di tangan seorang koki, maka batang kayu tersebut digunakan sebagai kayu bakar untuk memasak makanan. Dan tentu saja nilai ekonomis kayu bakar ini menjadi rendah sekali. Dengan kata lain, bila Anda punya bakat seni ukir yang tinggi, maka bentuklah diri Anda menjadi pengukir yang andal, bukan menjadi koki yang biasa-biasa saja, seperti yang sekarang mungkin Anda sedang jalani. Atau sebaliknya, bila Anda berbakat menjadi seorang koki, maka jadilah koki yang terkenal. Dan janganlah menjadi pengukir yang biasa-biasa saja, karena bakat atau kemampuan Anda di bidang seni ukir kurang. Jadi bukan masalah banyaknya talenta, tetapi apakah Anda bisa menemukan keunikan di dalam diri Anda yang mungkin tidak ada di orang lain, meskipun hanya 1 talenta saja. Kesalahan terbesar yang sering orang lakukan dalam memilih pekerjaan atau karirnya adalah ketidaktahuan dan keengganan dalam menggali dan memahami keunikan diri sendiri. Akibatnya mereka memilih hidup yang biasa-biasa saja dan datar. Mereka terbelenggu oleh keinginan untuk menjadi seperti orang lain daripada mengenali potensinya sendiri. Sayang sekali, ya. Kalau mereka tidak maksimal di bidang tersebut, mereka mulai menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhannya. Ingatlah, alasan hanya dibuat manusia untuk orang lain, bukan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Hal itu seperti memaksakan balok persegi memasuki lubang yang bundar atau bulat, sehingga bisa menimbulkan frustasi lama-lama dan membuang waktu, talenta, serta energi kita. Hasilnya jelas terbatas.
atau tidak akan maksimal. Ada kisah di Alkitab yang sangat sesuai untuk menggambarkan situasi ini, yaitu di kitab 1 Samuel 17 ayat 38 sampai yang ke-40. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepada Daud. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya baju perang itu. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai pakaianmu ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud memilih untuk mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati musuhnya itu. Raja Saul memberi Daud perlengkapan baju perang, pedang, dan berbagai senjata miliknya dia. Daud mencobanya karena mau menghormati Saul. Tetapi kemudian Daud menyadari bahwa perlengkapan perang milik Saul itu tidak cocok dengan dirinya. Lalu Daud menanggalkannya. Tuhan mengharapkan kita untuk menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan sebagai keunikan kita yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, untuk mengalahkan raksasa-raksasa yang ada dalam kehidupan kita. Temukan keunikan Anda dan jangan iri dengan keunikan orang lain. So, be yourself, jadilah diri Anda sendiri, karena Anda unik dan asli, alias bukan tiruan orang lain. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.